Hai, sahabat cerita Momo. Kalian percaya nggak bahwa orang yang paling kita cintai bisa jadi orang yang paling tega meninggalkan kita? Bayangkan, saat kamu sedang mengandung, penuh harapan akan masa depan, suamimu justru pergi dengan alasan dinas luar kota. Tapi hari demi hari berlalu, bulan berganti tahun, dan dia tak pernah kembali. Ternyata, di balik semua itu, dia menikah lagi, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu berada di posisi itu? Tinggalkan komentar ya, tulis pendapat kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa like, dan komen nama serta kota kalian menonton dari mana. Biar kita tahu, cerita Momo sudah sampai ke hati kalian semua, dari Sabang sampai Merauke. Buat kamu yang belum subscribe, yuk tekan tombolnya sekarang juga. Dukung terus cerita Momo agar bisa terus menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menggugah hati dan menyentuh jiwa. Karena, cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana seorang wanita bangkit, demi anaknya, demi hidupnya, dan membuktikan, aku bisa lebih baik tanpamu. Hujan turun pelan-pelan malam itu, membasahi kaca jendela rumah kecil yang hangat di sudut perumahan sederhana. Di dalamnya, seorang wanita hamil 6 bulan sedang sibuk menyiapkan makan malam. Tangannya lincah, wajahnya cerah meski tubuhnya mulai terasa berat. Namanya Dinda, 27 tahun, wanita sederhana yang tengah menikmati kehamilan pertamanya dengan penuh harap. Suaminya, Reza, baru saja pulang dari kantor. Ia melepas jasnya dengan gerakan terburu-buru, dan langsung duduk di sofa sambil mengusap wajah. Wajah Reza tampak cemas, tapi bukan karena pekerjaan. "Mas, mandi dulu gih, nanti masuk angin," ujar Dinda lembut, sambil menyiapkan semangkuk sup ayam hangat ke meja. Reza tak langsung menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, lalu bangkit ke kamar mandi. Dinda menatap punggung suaminya dengan pandangan penuh cinta, tanpa tahu. Malam itu adalah malam terakhir dia melihat suaminya sebagai suami yang setia. Setelah makan malam, Reza duduk di ruang tengah. Dinda duduk di sampingnya, mengelus perutnya yang membuncit. "Alma lagi aktif banget malam ini, Mas. Nendang terus dari tadi," ucap Dinda dengan senyum mengembang. "Alma? Udah yakin nama itu?" Reza menoleh, agak gugup. "Iya. Kalau perempuan, kita namain Alma. Kalau laki-laki, kamu yang pilih," jawab Dinda pelan. Tapi Reza hanya mengangguk datar. Lalu tiba-tiba, "Din, aku harus keluar kota besok," ucap Reza tanpa ekspresi. Kalimat itu membuat Dinda terdiam sejenak. "Loh, mendadak banget? Untuk berapa lama, Mas?" "Belum tahu pasti. Bisa seminggu, bisa 2. Ini proyek penting dari kantor, nggak bisa ditunda," jelas Reza sambil menunduk, menghindari tatapan istrinya. Dinda mengangguk pelan, meski dalam hatinya terasa ada yang janggal. Beberapa hari terakhir Reza memang berubah. Pulang larut, jarang bicara, bahkan tak lagi mencium keningnya sebelum tidur seperti dulu. "Kalau begitu, hati-hati ya Mas. Jangan lupa kabari aku setiap hari. Alma juga pasti nunggu suara ayahnya," ucap Dinda berusaha tersenyum. Reza menoleh dan menatap Dinda terlalu lama, seolah ada yang ingin dia katakan. Tapi ia hanya tersenyum kaku. "Iya, aku kabari. Jaga kandungan kita baik-baik ya. Aku janji, akan kembali." Itulah kalimat terakhir dari Reza, malam itu. Pagi harinya, Reza pamit. Dinda mengantarnya sampai ke depan rumah, mengenakan daster panjang sambil memeluk perutnya. Reza membawa koper besar, naik taksi online, dan menghilang di ujung jalan, membawa serta separuh jiwa Dinda. Hari pertama, Dinda menunggu kabar. Tak ada. Hari kedua, ia mulai mengirim pesan. "Mas, kamu udah sampai mana? Hati-hati ya. Jangan lupa makan." Centang 1. Hari ketiga, Dinda mulai gelisah. Ia mencoba menelepon, tapi hanya masuk voicemail. Ia menghubungi kantor Reza, tapi pihak HRD hanya menjawab, "Maaf Bu, Reza sedang cuti." Cuti? Hati Dinda mulai dihantui kecemasan. Ada yang tidak beres. Tapi ia berusaha berpikir positif. Malamnya, Dinda menunggu di depan jendela sambil memeluk bantal. Perutnya mulai terasa berat. Alma menendang lagi. Mungkin ikut gelisah. "Mas,
Kamu kemana sih? Bisik Dinda sambil menangis diam-diam. Hari kelima, seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Tak ada kabar. Tak ada tanda kehidupan dari Reza. Dinda panik. Ia mendatangi mertuanya. Tapi yang ia dapat hanyalah tatapan dingin dan kata-kata menusuk. Reza itu kepala keluarga, Din. Kamu jangan terlalu manja. Dia pasti sedang sibuk. Jangan ganggu dia terus. Dinda pulang dengan hati remuk. Di rumah, hanya suara tangisan yang menemani. Ia peluk perutnya setiap malam, sambil memohon pada Tuhan agar Reza baik-baik saja. Tapi dalam hati kecilnya, ada firasat buruk yang terus berteriak. Dan saat itulah, penonton pun mulai bertanya-tanya. Kemana Reza sebenarnya? Apa yang disembunyikan? Kenapa semua orang seolah tahu tapi tak mau bicara? Apakah Dinda akan terus menunggu? Atau suatu saat kenyataan pahit akan menghancurkan semuanya? Tunggu kelanjutan kisah ini. Kabar yang tak pernah datang. Sudah 3 minggu sejak Reza pergi. 3 minggu yang terasa seperti 3 tahun bagi Dinda. Ia bangun dan tidur dengan perasaan hampa. Tak ada suara suami, tak ada panggilan masuk, tak ada kabar. Hanya keheningan. Ponselnya terus-menerus ditatap, seolah berharap keajaiban akan datang melalui layar kecil itu. Tapi kenyataannya tetap sama. Pesan hanya centang satu, tak pernah berubah. Pagi itu, Dinda duduk di teras rumah kontrakannya. Perutnya makin besar, tubuhnya mulai membengkak. Tapi bukan hanya karena kehamilan, juga karena beban batin yang menyesakkan. Ibu kos menghampiri, membawa kantong plastik berisi sarapan. Din, kamu lagi hamil besar. Jangan terus melamun. Makan dulu, ya, ucapnya lembut. Dinda memaksakan senyum. Makasih, Bu. Saya masih kenyang tadi pagi. Padahal sejak pagi, ia belum makan apapun. Air matanya bahkan lebih sering ditelan daripada makanan. Ibu kos menghela napas. Reza belum ngabarin juga. Dinda hanya menggeleng pelan. Tanpa kata. Ibu kos itu menatapnya penuh iba, lalu berkata lirih. Kalau kamu butuh bantuan, atau mau cerita, pintu saya selalu terbuka, ya. Jangan dipendam sendiri. Dinda hanya bisa mengangguk. Tapi begitu wanita itu pergi, ia menutup wajahnya dengan tangan dan menangis sejadi-jadinya. Mas, kamu kemana sih? Bisiknya pelan. Hari-hari berlalu. Bulan memasuki minggu keempat. Dinda mencoba menelepon kantor Reza lagi. Maaf Bu, Pak Reza tidak terdaftar dalam daftar tugas luar kota. Setahu kami, beliau sedang cuti pribadi, jawab resepsionis kantor dengan sopan. Dinda hampir menjatuhkan ponselnya. Cuti pribadi, ulang Dinda lemas. Tapi dia bilang dia dinas. Maaf, Bu. Itu yang tercatat di sistem kami. Tangan Dinda gemetar. Kepalanya berputar. Sakit, bingung, kecewa, semuanya jadi satu. Dunia seolah runtuh. Dengan sisa tenaga, ia pulang dan menghempaskan tubuhnya di kasur. Jadi kamu bohong, Mas? Kenapa? Aku salah apa? Beberapa hari kemudian, Dinda memutuskan menghubungi kakak Reza lewat pesan. Mbak, maaf ganggu. Aku cuma mau nanya, Mas Reza kemana? Ya? Dia belum pulang dan gak ada kabar. Kantor bilang dia cuti, bukan dinas. Tak dibalas. Dinda mencoba menelepon. Nada sambung. Tapi tak diangkat. Hatinya seperti dililit tali yang makin hari makin mencekik. Ia merasa semua orang mulai menghindar. Semua menutup mata. Dan yang paling menyakitkan, semua diam. Satu sore, Dinda memberanikan diri datang ke rumah mertua. Ia mengetuk pintu berkali-kali sampai akhirnya dibuka oleh ibu mertuanya. Tatapan wanita itu tajam dan tidak ramah. Ngapain kesini, Din? Tanyanya ketus. Saya cuma mau nanya, Reza di mana, Bu? Udah sebulan lebih dia nggak pulang. Kantor bilang dia cuti. Ibu mertuanya mendesah kesal. Reza itu laki-laki, Din. Dia kepala keluarga. Bisa atur hidupnya sendiri. Jangan kamu terlalu cengeng begitu. Tapi, saya lagi hamil, Bu. Dia bahkan belum tahu anak ini laki-laki atau perempuan. Suara Dinda mulai gemetar. Seketika,
Sang mertua mengangkat alis dan berkata dingin. Udah deh, kamu jangan drama. Mungkin dia capek punya istri yang banyak ngeluh. Lagian kamu juga bukan siapa-siapa tanpa Reza. Dinda membeku. Lidahnya keluh. Air matanya jatuh begitu saja. Tak disangka, wanita yang selama ini ia panggil, ibu, bisa setega itu padanya. Dengan langkah berat, ia pulang ke rumah. Malam itu, Dinda menatap perutnya sambil membelai perlahan. Maafin mama ya, nak. Mama nggak tahu papa kamu kenapa. Tapi mama janji, mama akan lindungi kamu, apapun yang terjadi. Seminggu kemudian, ponsel Dinda berbunyi. Bukan dari Reza, tapi dari nomor asing. Dengan penuh harap, ia angkat cepat. Halo? Halo, ini Dinda, istri Reza? Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Maaf sebelumnya. Saya Lina, teman SMA Reza. Saya nggak tahu harus bilang atau enggak. Tapi saya nggak tega. Ada apa, Mbak? Saya lihat status teman saya yang tinggal di Lampung. Katanya, dia baru datang ke resepsi pernikahan Reza. Reza menikah lagi dengan perempuan lain. Hening. Suara di ujung sana masih terdengar, tapi Dinda tak bisa mendengar apapun lagi. Napasnya tercekat. Dunianya gelap. Nikah lagi, bisiknya, tak percaya. Maaf ya, Mbak Dinda, saya cuma kasihan. Soalnya tahu Mas Reza masih punya istri. Saya pikir, mungkin Mbak perlu tahu kebenarannya. Klik. Telepon ditutup. Dinda terduduk di lantai. Matanya menatap kosong. Tangannya memegang perutnya yang kini mulai menegang karena stres. Tangisnya pecah tak tertahankan. Ya Allah, kenapa sekejam ini? Bukan hanya ditinggal tanpa kabar, tapi juga diselingkuhi, diduakan, dan dilupakan. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa hawa dingin menusuk tulang. Di dalam kamar kecil kontrakan sederhana, Dinda terbangun karena perutnya tiba-tiba terasa sangat nyeri. Ia meringis sambil memegang sisi tempat tidur, peluh membasahi dahinya. Nafasnya memburu. Astaga, Alma, jangan sekarang, belum waktunya, nak, gumamnya lemah. Tapi rasa sakit itu makin menjadi. Dinda tahu, ini bukan kontraksi biasa. Bayinya akan lahir malam ini. Dengan gemetar, ia meraih ponsel. Ia mencoba menelepon Reza. Entah sudah keberapa kali. Tetap, tak ada jawaban. Lalu ia hubungi kakak iparnya, adik kandungnya, bahkan ibu mertuanya. Tak ada satupun yang merespons. Semuanya, diam. Semuanya, menghilang. Dalam keadaan setengah menahan sakit, Dinda keluar rumah dan berjalan tertatih ke jalan raya. Untungnya, seorang tetangga melihatnya. Dinda? Ya Allah, kamu kenapa? Kayaknya, saya mau lahiran, Mbak, ucapnya lemah sambil menahan tangis. Tanpa pikir panjang, tetangga itu segera membawa Dinda ke rumah sakit terdekat. Di dalam mobil, tangis Dinda pecah. Bukan karena takut akan melahirkan, tapi karena ia tahu, tidak akan ada tangan suami yang menggenggamnya di ruang bersalin. Tidak akan ada suara pria yang berkata, "Kamu hebat, sayang. Kita punya anak sekarang." Yang ada hanyalah kesepian dan luka yang dalam. Di rumah sakit, Dinda langsung dibawa ke ruang bersalin. Kontraksi makin hebat. Nafasnya sesak. Ia mencengkeram sprei ranjang sekuat tenaga. Perawat mencoba menenangkan. Ibu jangan tegang, tarik nafas, hembuskan pelan. Dinda hanya mengangguk lemah. Saat itu, pikirannya hanya pada satu hal. Nak, kamu harus kuat ya. Kita cuma berdua sekarang. Beberapa jam kemudian, tangisan pertama bayi itu memecah malam. Selamat, Bu. Bayinya perempuan, sehat dan cantik sekali. Air mata Dinda mengalir deras. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena ada kekuatan yang tiba-tiba mengalir dalam dirinya. Seketika, semua rasa sakit, semua pengkhianatan, semua tangis, terasa menguap saat ia menatap wajah mungil bayi yang kini ada di pelukannya. Akhirnya, kamu datang juga, nak. Mama kasih nama kamu Alma,
karena kamu adalah jiwa mama sekarang. Ia mengecup kening bayi itu dengan cinta. Beberapa hari setelah persalinan, Dinda membawa Alma pulang. Tanpa sambutan. Tanpa ucapan selamat. Bahkan tak ada karangan bunga. Rumah kontrakan kecil itu menjadi saksi betapa seorang ibu harus menjadi kuat, meski jiwanya nyaris hancur. Tetangga yang membantunya sesekali datang membantu mengurus Alma. Tapi selebihnya, Dinda melakukan semuanya sendiri. Malam-malam panjang ia lewati dengan bergadang, menyusui, menenangkan tangis bayi, sambil menahan luka batin yang belum sembuh. Pernah suatu malam, Dinda menatap Alma yang sedang tidur, lalu berkata dengan suara bergetar, "Maafin Mama ya, Alma. Mama belum bisa kasih kamu kehidupan yang layak. Tapi Mama janji, mulai besok, Mama akan berjuang. Mama nggak akan lemah lagi. Mama harus kuat. Demi kamu." Bab ini ditutup dengan monolog penuh emosi. Ketika seorang wanita melahirkan tanpa pendamping, dia tidak hanya melahirkan seorang anak, tapi juga melahirkan versi baru dari dirinya sendiri. Wanita yang lebih kuat, lebih tangguh, dan siap menghadapi dunia. Apa yang akan Dinda lakukan untuk bertahan hidup dan membesarkan Alma sendirian? Bagaimana dia bangkit dari keterpurukan ini? 4 bulan telah berlalu sejak Alma lahir ke dunia. 4 bulan yang tidak mudah, penuh perjuangan, air mata, dan malam-malam tanpa tidur. Dinda kini mulai terbiasa hidup sebagai ibu tunggal. Meski lelah, ia tetap kuat. Ia menjahit kecil-kecilan, menerima pesanan kue, bahkan berjualan baju bekas secara online, semua demi Alma. Tapi, satu hal yang tak pernah ia dapatkan sejak hari Reza pergi, jawaban. Apa alasan Reza menghilang? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Hari itu, saat sedang menyusui Alma di ruang tamu, ponsel Dinda berbunyi. Notifikasi Instagram muncul. Salah satu teman lamanya, Maya, mengirimkan sebuah pesan. "Din, ini Reza kan?" Pesan itu diikuti oleh tangkapan layar dari story Instagram seseorang yang tidak Dinda kenal. Matanya membelalak saat melihat isinya. Sebuah foto resepsi pernikahan mewah. Tampak Reza berdiri bersanding dengan seorang wanita cantik bergaun putih. Di bawahnya tertulis, "Akhirnya sah. Selamat menempuh hidup baru, Kak Reza dan Mbak Putri Hati Merah 2. Jantung Dinda nyaris berhenti berdetak. Tangannya bergetar. Ia cubit dirinya. Ia berharap itu mimpi. Tapi tidak. Foto itu nyata. Dan senyum lebar di wajah Reza seperti menertawainya dari layar ponsel itu. Dinda membeku. Air matanya tak langsung jatuh. Karena yang ia rasakan bukan sekadar sedih. Tapi penghinaan. Ia ditinggal saat hamil besar. Dibohongi dengan alasan dinas luar kota. Dan sekarang, dia melihat kenyataan bahwa suaminya telah menikah lagi. Ya Allah, ucapnya pelan, menutup mulutnya sendiri agar tak membangunkan Alma. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Namun tak hanya itu, Dinda mulai mencari tahu lebih jauh. Ia klik akun pengunggah story itu. Scroll. Matanya semakin panas saat melihat foto-foto lainnya. Foto lamaran, prewed, dan bahkan pesta bridal shower yang digelar 1 minggu sebelum Reza, dinas luar kota. Jadi semua sudah direncanakan. Semua ini bukan kesalahan. Ini pengkhianatan yang disengaja. Tak bisa menahan amarah, Dinda mengirim pesan ke nomor Reza. "Terima kasih ya, Mas, atas semua kebohongannya. Terima kasih sudah membuat anakmu lahir tanpa ayah. Semoga kamu bahagia dengan kehidupan barumu." Centang 2. Tapi tetap, tak dibalas. Malamnya, Dinda berdoa dengan air mata. "Ya Allah, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Hatiku hancur, tapi aku nggak mau terus jadi korban. Kalau memang ini jalanmu, maka tuntun aku. Tunjukkan jalanku untuk bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk hidup lebih baik." Dan malam itu juga, Dinda memutuskan satu hal. Ia akan berhenti berharap. Ia akan fokus membesarkan Alma. Dan ia akan membuktikan bahwa ditinggalkan bukan akhir dari segalanya. Namun satu hal masih membuat hatinya geram. Semua orang tahu, tapi diam. Mertuanya, kakak ipar, bahkan keluarganya sendiri. Mereka membiarkan Dinda hidup dalam kebohongan dan membungkam kebenaran.
Dan puncaknya terjadi saat Dinda tak sengaja bertemu kakak ipar di pasar. Dinda yang membawa Alma langsung menghampirinya. "Mbak Rina." Wanita itu menoleh, kaget melihat Dinda dan bayinya. "Mbak tahu kan, Mas Reza nikah lagi?" Rina terdiam. "Kenapa kalian semua diam aja? Kenapa kalian tutupin semua ini dari aku?" "Aku ini istrinya. Aku ini hamil waktu dia pergi. Aku bukan orang asing," bentak Dinda, air mata menetes di pipi. Rina mencoba membela diri, "Kami cuma nggak tahu harus gimana. Reza udah milih jalan hidupnya. Kami juga nggak setuju kok. Tapi kalian membiarkan aku hidup dalam kebohongan. Kalian membiarkan aku nunggu orang yang udah nikah lagi." Suara Dinda makin tinggi. Semua orang di pasar mulai menatap mereka. Tapi Dinda tak peduli. Selama ini ia diam, dan sekarang, ia sudah muak. Rina menunduk. "Maaf, Dinda. Maafmu nggak bisa menghapus semua luka ini, Mbak. Tapi terima kasih, karena sejak hari ini, aku sadar. Aku sendirian, tapi aku tetap bisa bertahan." Bab ini ditutup dengan narasi. Terkadang, kebenaran memang menyakitkan. Tapi dari sanalah seorang wanita menemukan kekuatannya. Karena kebenaran adalah awal dari kebangkitan. Langit mendung sore itu seolah ikut menggambarkan isi hati Dinda. Di pelukannya, Alma tidur pulas. Bayi kecil yang jadi satu-satunya sumber harapan dalam hidupnya sekarang. Dinda duduk di depan kontrakan, memandangi jalanan yang basah oleh hujan. Sejak ia mengetahui Reza menikah lagi, pikirannya dipenuhi tanya. Bukan hanya soal pengkhianatan suaminya, tapi juga sikap semua orang yang selama ini ia anggap keluarga. Mengapa mereka membiarkan aku dibohongi? Mengapa mereka diam saat aku butuh bantuan? Apa salahku? Dinda memejamkan mata. Nafasnya panjang dan berat. Esoknya, Dinda memberanikan diri kembali ke rumah mertua. Ia ingin bicara. Ingin setidaknya mendapat pengakuan. Tapi yang ia terima justru penghinaan. Begitu ia masuk halaman rumah, sang mertua langsung menatap tajam. "Ngapain kesini bawa-bawa anak?" bentaknya dingin. "Saya cuma mau bicara, Bu. Saya mau tanya, kenapa kalian semua nutupin soal Reza? Kenapa kalian biarin saya hidup dalam kebohongan?" Suara Dinda bergetar menahan marah. Ibu mertua berdiri, menatap tajam ke wajah Dinda. "Dinda, kamu itu jangan sok suci. Kamu pikir Reza ninggalin kamu tanpa alasan? Jangan cuma bisa nyalahin orang. Tanyain diri kamu sendiri, kenapa suami kamu sampai milih perempuan lain?" Dinda terhenyak. "Apa maksud ibu?" Suaranya melemah. "Reza itu lelaki sukses, kerja bagus, penghasilan tinggi. Sementara kamu, cuma perempuan biasa. Nggak bisa dandan, nggak tahu cara menyenangkan suami. Kamu itu beban, Din, beban." "Beban?" Air mata Dinda mulai mengalir. "Udahlah, jangan bawa-bawa cucu saya ke sini. Anak itu juga belum tentu Reza yang punya." Plah, suara tamparan Dinda terdengar nyaring. Tapi bukan Dinda yang menampar. Ibu mertuanya lah yang menamparnya. "Kamu kurang ajar. Pergi dari sini sebelum saya usir." Dinda memeluk Alma erat-erat, menahan sakit di pipinya dan hatinya. Ia melangkah pergi, dengan tubuh gemetar dan hati hancur. Dinda pulang sambil menangis. Bukan karena tamparan, tapi karena tuduhan dan penghinaan yang tak pernah ia bayangkan akan datang dari orang yang dulu ia hormati. Tetangga sekitar yang tahu situasinya mulai ikut berbisik-bisik. "Itu loh, si Dinda, suaminya ninggalin pas dia hamil. Katanya sih karena Dinda itu terlalu nuntut. Ya pantes aja ditinggal, nggak bisa dandan, nggak kerja juga." Kata-kata itu menusuk. Tak ada yang peduli kalau Dinda sedang berjuang sendiri. Tak ada yang tahu bagaimana ia menahan lapar demi membeli susu anaknya. Tak ada yang tahu bahwa ia mencoba kuat setiap hari hanya demi tetap bisa tersenyum di depan Alma. Yang mereka tahu hanya menyalahkan. Dinda memandangi wajah Alma yang tertidur di pangkuannya. "Maafin Mama ya, Nak. Hari ini Mama dijatuhkan lagi. Tapi kamu tahu nggak, setiap kali Mama lihat kamu, Mama ingat bahwa Mama nggak boleh nyerah." Dinda mengusap air matanya. Ia tahu, kini tak ada lagi tempat untuk bersandar.
Semua orang meninggalkannya. Tapi satu hal yang tidak akan ia lakukan. Meninggalkan dirinya sendiri. Esok paginya, Dinda berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab, tubuhnya kurus. Tapi kali ini, ada satu hal berbeda. Tekad. Aku nggak mau nangis terus. Kalau dunia mau menjatuhkan aku, biar. Tapi aku nggak akan berhenti jalan. Aku harus bangkit. Aku harus kuat. Demi aku. Demi Alma. Dan hari itu, Dinda mulai mencari peluang. Ia pasang pengumuman jasa menjahit di grup-grup WhatsApp. Ia tawarkan kue buatannya ke tetangga, meski mereka suka membicarakannya. Ia mulai mengunggah barang preloved untuk dijual online. Apa saja, asal halal, asal bisa menghidupi anaknya. Bab ini ditutup dengan monolog emosional. Ketika semua orang menjauh, ketika dunia menyalahkanmu, kadang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkanmu. Keputusan untuk tidak menyerah. Pagi itu, mentari menyelinap masuk lewat celah jendela kecil di kamar kontrakan mungil milik Dinda. Suara tangis Alma membangunkannya dari tidur yang hanya 2 jam. Matanya masih sembab, tubuhnya letih. Tapi ia bangun, seperti biasa. Karena baginya sekarang, menyerah bukan pilihan. Ia menggendong Alma sambil menyenandungkan lagu lembut, lalu mulai menyiapkan bubur kecil dengan sisa beras dan wortel yang ia punya. Sambil menunggu masakan, ia membuka buku catatannya, tempat ia menuliskan semua pesanan jahit dari tetangga-tetangga. Ada 2 pesanan baju daster dan 1 kemeja seragam sekolah. Lumayan, bisa beli susu Alma minggu ini, gumamnya sambil tersenyum tipis. Siangnya, Dinda duduk di atas lantai beralaskan tikar, menjahit manual pakai tangan karena mesin jahit warisan ibunya sudah rusak total. Jarum menari, kain disusun rapi. Alma tidur di boks bayi kecil di sudut ruangan. Tapi tiba-tiba, dus! Air hujan bocor dari langit-langit. Dinda panik. Ia buru-buru memindahkan kain dan mesin jahit manualnya. Beberapa potong bahan basah. Tapi ia tidak menangis. Tidak marah. Dia hanya berkata lirih. Ya Allah, jangan berhenti ujianku, tapi tolong, kuatkan aku. Malam harinya, ia mencoba peruntungan baru. Ia mengambil beberapa baju bekas layak pakai dari lemari, milik Reza yang dulu tertinggal. Ia foto satu-satu dan mulai berjualan online di Facebook dan marketplace lokal. Judulnya, Pakaian Preloved Pria, semua masih bagus. Harga murah, langsung DM ya. Tak lama, ada yang bertanya. Lalu ada yang tawar-menawar. Dinda tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa berguna. Beberapa minggu berlalu. Orderan jahitnya mulai stabil. Penjualan baju preloved lumayan. Bahkan beberapa pelanggan mulai repeat order. Ia bahkan mulai bikin akun TikTok sederhana tempat ia share proses menjahit manual, dan videonya mulai ramai ditonton. Komentar dari orang asing mulai berdatangan. Mbak hebat banget. Salut. Jahit manual tapi rapi banget. Aku mau order dong. Hatinya mulai hangat. Ia belum sukses, tapi ia sedang berjalan ke sana. Perlahan. Satu hari di pasar, ia membantu seorang ibu lansia yang terjatuh membawa kantong belanja. Bu, hati-hati. Sini saya bantu, kata Dinda sambil menggendong Alma dan mengangkat kantong plastik si ibu. Ibu itu tersenyum haru. Terima kasih, Nak. Saya memang sering pusing kalau terlalu lama jalan. Dinda menemani ibu itu duduk, bahkan mengantar sampai depan rumahnya. Sebelum masuk, si ibu memegang tangan Dinda dan berkata, "Kamu orang baik, Nak. Nanti, insya Allah kebaikanmu akan diganti berlipat-lipat." Dinda mengangguk sambil tersenyum. Ia tak berharap apa-apa, tapi ia percaya, Tuhan melihat. Sore itu, saat sedang menjahit, notifikasi masuk dari TikToknya. Salah satu video tutorial jahitannya viral. Jumlah followers naik. Orderan lewat DM makin banyak. Bahkan ada yang menawarkan kerjasama untuk produksi busana rumahan. Dinda terdiam menatap layar. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan. Tapi karena perjuangannya mulai membuahkan hasil. Ia menatap Alma yang sedang tertidur. Lihat ya, Nak, ini baru permulaan. Kita belum menang.
Tapi kita sedang melangkah ke sana. Bab ini ditutup dengan narasi. Terkadang, dari titik paling rendah, seseorang bisa menemukan kekuatannya. Karena saat tak ada yang percaya pada kita mulai percaya pada diri sendiri. Sore itu, langit tampak redup. Dinda sedang menjemur baju sambil menggendong Alma yang baru saja sembuh dari demam. Tubuhnya lelah, matanya kurang tidur. Tapi hatinya tetap hangat. Ia tak pernah lagi berharap pada siapa-siapa, cukup pada dirinya, dan pada Tuhan. Di tengah kesibukannya, ponselnya berbunyi. Notifikasi email. Dari seseorang bernama Sinta M. Halo Mbak Dinda, saya pemilik brand fashion rumahan, Sore Luxe. Saya melihat konten Mbak di TikTok dan sangat tertarik. Kami sedang mencari tangan jahit berkualitas yang bisa kami libatkan dalam produksi batch berikutnya. Apakah Mbak bersedia bekerja sama? Kita bisa atur sistem pre-order dan sharing keuntungan. Mohon infonya ya. Terima kasih banyak. Dan semangat terus buat Mbak dan Alma. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Dinda membaca email itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Astaga, ini beneran? Gumamnya pelan. Ia langsung membalas dengan sopan dan penuh semangat. Dan keesokan harinya, Sinta langsung membalas lagi. Kali ini dengan jadwal meeting online. Di malam sebelum pertemuan itu, Dinda menata ruang kecilnya agar tampak rapi. Ia pinjam tripod dari tetangga, dan Alma ia tidurkan lebih awal. Pukul 20 tepat, pertemuan via Zoom dimulai. Di layar, muncul sosok wanita muda, elegan, tersenyum hangat. Selamat malam, Mbak Dinda. Senang akhirnya bisa ngobrol langsung. Saya suka banget hasil jahitan Mbak. Saya lihat detailnya rapi, dan saya tahu kualitas seperti ini langka. Dinda tersenyum gugup. Saya baru belajar dari pengalaman. Semua masih saya kerjakan sendiri. Itu luar biasa. Justru karena itu, saya yakin kerjasama ini bisa saling menguntungkan. Kami akan mulai produksi 100 PCS Blues santai edisi, Mawar Senja, dan saya ingin Mbak Dinda jadi penjahit utamanya. 100 potong? Dinda nyaris tak percaya. Tapi Sinta melanjutkan. Kami akan bantu kirim bahan. Nanti setiap baju akan diberi label kecil, dijahit oleh Dinda Alma. Saya ingin cerita perjuangan Mbak juga jadi nilai lebih di brand ini. Dinda menutup mulutnya sambil menangis pelan. Ia tak tahu harus berkata apa, selain, terima kasih banyak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya sejak ditinggal Reza, Dinda tidak menangis karena luka, tapi karena syukur. Hari-hari berikutnya, hidup Dinda berubah drastis. Setiap pagi, ia dijemput kurir yang mengantar bahan-bahan. Ia mulai bekerja lebih profesional. Bahkan beberapa tetangga mulai membantu menjahit, dengan sistem bagi hasil. Rumah kontrakannya mulai ramai. Dinda tak lagi sendiri. Ia menjadi pusat dari sebuah gerakan kecil, ibu-ibu mandiri yang bangkit lewat keterampilan. Nama, Dinda Alma, pun mulai dikenal. Sore Luxe semakin viral di media sosial, dan semua orang mulai bertanya, siapa sih Dinda ini? Ceritanya kok menginspirasi banget? Satu malam, Sinta mengirim pesan. Mbak Dinda, media online ingin mengangkat cerita Mbak dan Alma. Boleh saya bantu atur wawancaranya? Dinda hanya menjawab, kalau bisa membuat ibu lain percaya diri bangkit, saya siap. Dan beberapa hari kemudian, nama Dinda muncul di sebuah artikel berjudul, Dari ditinggal suami saat hamil, kini jadi inspirasi ribuan ibu lewat brand fashion sendiri. Artikel itu viral. Akun Instagramnya melonjak followers. Orderan datang dari seluruh Indonesia. Dan lebih dari itu, harga dirinya kembali utuh. Bab ini ditutup dengan narasi menggugah. Kadang keajaiban datang bukan dalam bentuk yang kita minta, tapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Dan bagi Dinda, keajaiban itu bernama Alma, dan kesempatan kedua untuk hidup lebih baik. Sudah hampir setahun sejak nama Dinda Alma dikenal publik. Ia kini bukan hanya menjahit untuk satu brand, tapi sudah membuka workshop kecil di gang rumah kontrakannya. Ibu-ibu sekitar yang dulunya meremehkannya, kini ikut bekerja bersamanya. Alma tumbuh sehat dan ceria, dan Dinda,
Kini jadi sosok ibu kuat yang dihormati banyak orang. Hidupnya sudah berubah. Ia tak lagi memikirkan siapa yang telah meninggalkannya. Hingga suatu sore, Dinda? Sebuah suara asing tapi familiar terdengar di belakang saat ia baru saja pulang dari pengiriman paket. Dinda menoleh, dan jantungnya berhenti sesaat. Di depan pagar berdiri Reza. Lebih kurus. Wajahnya kusam. Matanya sembab. Tapi jelas, itu Reza. Pria yang dulu menghilang tanpa kabar, menikah diam-diam, dan menelantarkan Dinda saat hamil besar. Dinda membeku. Ia menatap pria itu tanpa ekspresi. Alma sedang digendong di tangan kirinya, dan ia langsung memeluknya erat. "Din, aku bisa bicara sebentar?" Suara Reza pelan, nyaris seperti bisikan. Dinda tidak langsung menjawab. Ia membuka pagar, berdiri tegak, dan berkata dengan nada dingin. "Ngapain kamu kesini?" Reza tertunduk. Aku salah. Aku nyesel. Aku bodoh ninggalin kamu dan Alma. Aku pikir hidupku akan bahagia sama perempuan itu, tapi ternyata..." "Berhenti." Dinda mengangkat tangan, matanya menatap tajam. "Kamu pikir aku butuh dengar itu semua? Kamu pikir dengan datang dan bilang, 'Aku nyesel,' semua luka bisa hilang?" Reza menggigit bibirnya. "Aku cuma mau minta kesempatan ketemu Alma. Alma nggak kenal kamu. Dia tumbuh tanpa kamu. Saat aku melahirkan, kamu nggak ada. Saat dia sakit, kamu nggak ada. Saat aku hampir kelaparan, kamu juga nggak ada." Suara Dinda mulai bergetar. Tapi bukan karena lemah, karena menahan amarah yang selama ini dikubur. "Dinda, tolong. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi sekarang aku sendiri. Istriku ninggalin aku. Aku nggak punya siapa-siapa. Dan kamu pikir aku dan Alma jadi solusi hidup kamu? Astaga, Reza." Dinda tertawa lirih, getir. "Selama ini aku bangkit tanpa kamu. Justru karena kamu pergi, aku jadi orang yang lebih kuat. Dan sekarang kamu mau datang seenaknya." Reza berlutut. "Sekali aja, Din, aku cuma pengen peluk Alma." Alma, yang sejak tadi diam, menatap pria itu dengan bingung. Anak itu hanya bergumam kecil, lalu menyembunyikan wajahnya di leher Dinda. Dinda menunduk, mencium kepala Alma, lalu menjawab, "Maaf. Tapi pelukan pertama Alma, bukan untuk laki-laki yang memilih pergi." Reza hanya bisa terdiam. Matanya berkaca-kaca. Namun Dinda tak bergeming. Ia menutup pagar perlahan, lalu berkata, "Mulailah hidup baru. Tapi jangan ganggu hidup kami yang sudah tenang tanpa kamu." Dan ia masuk ke dalam, meninggalkan Reza yang terduduk di pinggir jalan. Di dalam rumah, Dinda menangis pelan sambil memeluk Alma. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega akhirnya bisa mengatakan semua. Lega karena tak lagi terguncang. Lega karena dia tahu, dirinya sekarang sudah tak bisa diguncang oleh orang yang pernah menghancurkannya. Keesokan harinya, postingan akun Sore Luxe membagikan foto Dinda bersama Alma, dengan caption, "Setahun lalu ia ditinggal saat hamil. Hari ini ia jadi simbol kekuatan dan harapan. Bukan karena dia tidak pernah jatuh, tapi karena dia tak pernah berhenti bangkit." Postingan itu viral. Komentar dari ribuan ibu di seluruh Indonesia memenuhi kolom. "Aku pernah di posisi Mbak Dinda. Tapi sekarang aku juga mulai jualan. Terima kasih Dindas Alma, kalian jadi inspirasiku untuk bangkit. Luar biasa. Sukses bukan untuk balas dendam, tapi bukti kita mampu." Bab ini ditutup dengan narasi penuh makna. Kadang orang yang menyakiti akan kembali, bukan karena cinta, tapi karena sadar kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi bagi wanita yang sudah bangkit, masa lalu hanyalah pelajaran, bukan tujuan kembali. Beberapa minggu berlalu sejak Reza datang membawa wajah penuh penyesalan. Dinda tetap seperti biasa, membesarkan Alma dengan kasih sayang, bekerja siang malam, dan menjaga mimpinya tetap menyala. Kini, rumah kontrakan mungil itu sudah berubah menjadi workshop mini yang ramai setiap harinya. Di sudut ada mesin jahit baru, donasi dari salah satu brand besar yang tersentuh oleh kisah Dinda. Di sisi lain, ada rak-rak penuh kain cantik, hasil kerjasama dengan supplier lokal.
Tapi yang paling mengharukan adalah dinding penuh surat ucapan terima kasih dari pelanggan. Mbak Dinda, bajunya bikin aku percaya diri lagi. Terima kasih Mbak, semangatmu menular. Anakku suka banget baju dari Dinda O Alma, nyaman dan cantik. Suatu pagi, Dinda menerima undangan tak biasa. Sebuah acara penghargaan dari komunitas wanita pejuang UMKM. Di sana, akan hadir para tokoh penting, pengusaha sukses, hingga media nasional. Dan, Dinda masuk sebagai nominasi utama untuk Wanita Inspiratif tahun ini. Awalnya, Dinda sempat ragu. Ia merasa belum pantas. Tapi Sinta berkata, "Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu udah buktiin, Din, kekuatan perempuan itu luar biasa." Dinda tersenyum dan mengangguk. Hari H pun tiba. Dinda mengenakan baju karya tangannya sendiri. Gaun sederhana berwarna biru lembut, elegan dan anggun. Alma digandeng di sampingnya, mengenakan dress kecil senada, rambut dikepang dua. Semua mata tertuju padanya saat ia melangkah masuk ke aula besar hotel mewah. Lampu sorot, kamera, wartawan, semuanya tertuju padanya. Tapi Dinda tetap tenang. Ia bukan Dinda yang dulu. Ia kini wanita yang berdiri di atas luka, dan menjadikannya kekuatan. Acara pun dimulai. Satu persatu penghargaan dibacakan. Lalu, dan inilah penghargaan, Wanita Inspiratif tahun ini. Jatuh kepada Dinda Oktaviani, pendiri Dindas Alma. Suara tepuk tangan membahana. Dinda terpaku beberapa detik. Matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke Alma yang tersenyum polos. Lalu ia melangkah ke atas panggung. Mikrofon di depan. Semua kamera menyorotnya. Dan ia mulai bicara, dengan suara pelan, namun tegas. 4 tahun lalu, saya ditinggal suami saat sedang hamil. Saya melahirkan sendirian. Saya hidup dengan berteman air mata dan rasa malu. Tapi saya punya satu alasan untuk tetap hidup. Anak saya. Karena itulah saya bangkit. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya memilih untuk tidak menyerah. Seluruh ruangan hening, lalu berdiri. Standing ovation. Air mata jatuh di pipi Dinda, tapi kali ini, itu adalah air mata kemenangan. Setelah acara, banyak media meminta wawancara. Salah satu wartawan bertanya, "Apa pesan Mbak Dinda untuk wanita yang sedang berada di titik terendah?" Dinda menjawab sambil menggendong Alma. "Jangan tunggu diselamatkan. Bangkitlah karena kamu tahu, anakmu butuh kamu. Dan karena kamu pantas bahagia, meski tanpa siapa-siapa." Sore itu, Dinda pulang sambil menggandeng Alma. Ia berjalan melewati gang kecil rumah kontrakannya yang kini jadi tempat banyak ibu bekerja. Semua menyapa hangat. "Selamat ya, Mbak Dinda. Kami bangga punya tetangga seperti kamu. Sukses selalu, Dindas Alma." Dinda hanya membalas dengan senyum penuh syukur. Tiba-tiba Alma bertanya pelan, "Mama, kita udah menang ya?" Dinda menunduk, mencium kening anak itu, dan menjawab, "Belum, Nak, tapi kita sudah sangat dekat." Bab ini ditutup dengan narasi epik. Kemenangan sejati bukan soal piala atau panggung, tapi tentang bisa bangkit dari luka, dan membuktikan bahwa dirimu layak untuk bahagia, dihargai, dan dicintai, bahkan oleh dunia. Sudah sebulan sejak Dinda meraih penghargaan sebagai Wanita Inspiratif Nasional. Ia kini bukan hanya pemilik Dindas Alma, tapi juga pembicara tamu di berbagai seminar kewirausahaan perempuan. Namanya masuk majalah, masuk berita, bahkan undangan ke talk show nasional pun berdatangan. Namun di tengah semua kemegahan itu, satu pesan muncul di DM Instagramnya. Dari akun lama yang tak asing. Reza_Ramadan. "Din, aku minta waktu. Aku ingin bicara. Untuk terakhir kalinya." Dinda menatap pesan itu lama. Ia tidak langsung membalas. Ia bukan lagi Dinda yang dulu, yang akan gemetar atau menangis. Kini, ia bisa memilih, dan ia memilih untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang paling bermartabat. Hari Sabtu siang, Dinda duduk di sebuah kafe sederhana. Ia datang bukan karena ingin, tapi karena tahu,
penutup harus jelas. Tak lama, Reza datang. Penampilannya lusuh, wajahnya penuh beban hidup. Dia duduk dengan kepala tertunduk. "Terima kasih sudah mau ketemu," katanya pelan. Dinda hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Apa yang kamu mau, Reza?" Aku nyesel. Aku kehilangan segalanya. Perempuan itu pergi, keluargaku menjauh. Bisnis hancur. Dan waktu lihat kamu sukses, aku sadar, aku ninggalin permata paling berharga dalam hidupku." Dinda menghela napas pelan. "Kenapa kamu pikir aku peduli?" Reza menatap Dinda. "Din, aku minta maaf. Aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin jadi ayah buat Alma." Suasana kafe sunyi. Dinda menunduk sejenak. Lalu perlahan, menatap Reza, dengan tatapan yang penuh kekuatan. "Reza, waktu kamu tinggalkan aku saat hamil, aku menunggu. Saat aku melahirkan, aku berharap kamu datang. Saat aku bekerja siang malam demi nyusuin Alma, aku masih percaya kamu akan pulang. Tapi kamu memilih orang lain. Kamu menikah, dan lupakan aku." Reza mencoba menyela, "Tapi aku..." SSSH. Dinda mengangkat tangannya, menghentikan. "Aku bukan Dinda yang dulu. Aku tidak butuh kamu untuk merasa lengkap. Aku dan Alma baik-baik saja tanpa kamu. Dan aku akan terus berjalan ke depan. Tanpa kamu." Reza menggenggam meja, air matanya jatuh. "Aku rela mulai dari nol, Din, asal kamu kasih kesempatan." Dinda tersenyum. Tapi senyumnya dingin dan anggun. "Kesempatan itu sudah lama kamu buang. Dan maaf, aku tidak menjual harga diriku, hanya demi nostalgia yang kamu rusak sendiri." Ia berdiri, mengambil tasnya. Sebelum pergi, ia berkata, "Kalau kamu mau berubah, lakukan untuk dirimu sendiri. Tapi jangan pernah berharap bisa kembali ke hidup yang dulu kamu tinggalkan." Dan dengan langkah mantap, Dinda meninggalkan Reza, yang kini menangis tanpa suara. Hanya bisa memandangi sosok wanita yang dulu ia anggap lemah, kini jadi wanita luar biasa yang bahkan ia tak layak gapai. Beberapa minggu kemudian, Dinda berdiri di depan sebuah gedung baru. Plang besar terpampang. "Rumah karya Dindas Alma, workshop sekolah jahit untuk ibu mandiri." Ia meresmikan tempat itu bersama Alma dan para ibu yang dulu berjuang bersamanya. Ada senyum. Ada tawa. Ada air mata haru. "Tempat ini bukan hanya untuk saya," ucap Dinda dalam sambutannya, "tapi untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, ditinggalkan, dan dianggap tak berharga. Kita bukan korban. Kita adalah pejuang." Cerita diakhiri dengan narasi yang mengguncang hati. Ketika kamu tak dihargai, bukan berarti kamu tak berharga. Ketika kamu ditinggal, bukan berarti kamu gagal. Kadang, Tuhan membiarkan seseorang meninggalkanmu, agar kamu belajar berdiri dengan kaki sendiri. Karena harga diri, tak pernah pantas untuk ditawar. Kalau kamu pernah disakiti, diremehkan, ditinggalkan dalam keadaan tak berdaya, ingatlah, seperti Dinda, kamu juga bisa bangkit. Jangan tunggu orang lain berubah. Berubahlah karena kamu dan masa depanmu pantas untuk bahagia. Dan jangan pernah jual murah harga dirimu, hanya demi orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Kisah Dinda adalah bukti bahwa luka bisa menjadi kekuatan, dan perempuan bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapa-siapa. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like untuk dukung kami. Komen di bawah, nama kamu, kota tempat kamu nonton. Subscribe dan aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan cerita lainnya. Karena setiap harinya akan ada cerita yang menyentuh hati, membuka mata, dan bikin kamu berkata, "Aku juga bisa bangkit." Sampai ketemu di cerita inspiratif lainnya, hanya di Cerita Momo. Tempat di mana luka menjadi kekuatan, dan kenyataan menjadi inspirasi.